Shalom. Mari hari ini kita bawa hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan, sebab Dialah segalanya dalam hidup kita dan Dia telah memberikan kepada kita hati yang baru. Mari sembah Dia. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku. Hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat
Mari kita dengarkan firman Tuhan. Tuhan memberkati. Jalan keluar bagi pemarah. Kita sebelumnya sudah membahas marah dan menyadari pentingnya menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mengapa menerima Tuhan Yesus Kristus adalah langkah awal atau jalan keluar dari mengatasi marah? Cara berpikir logis dan praktisnya bahwa kita percaya bahwa manusia diciptakan oleh Tuhan. Maka waktu kita manusia bermasalah, kita harus selesaikan dengan mencari jalan keluarnya kepada yang menciptakan kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Karena di dalam Dia telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di muka bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Kolose pasal 1 ayatnya ke-16. Setelah menerima Dia menjadi Tuhan dan Juru Selamat, kita menjadi ciptaan baru, manusia baru. Apa yang bisa dilakukan oleh manusia baru dalam menyelesaikan marah ini? Efesus 4 ayat 24 mengatakan, dengan mengenakan manusia baru. Romawi 1, manusia baru yang jujur. Efesus 4 ayat 25 mengatakan, karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Seringkali sebab dasar masalah, semua masalah itu termasuk hal marah, karena biasanya tidak ada kejujuran. Pertama, kita harus jujur kepada diri sendiri. Dengan jujur, kita cari tahu apa sebabnya. Misalnya, poin nomor satu. Kita marah terhadap diri sendiri, sesuai namanya, jenis kemarahan ini terjadi akibat kesalahan atau kebodohan diri sendiri. Kita bisa saja menjadi marah karena kita kecewa terhadap diri sendiri. Tidak sedikit orang yang menyakiti dirinya sendiri karena marah dan kecewa akan apa yang sudah dilakukannya. Seharusnya kita dapat memaafkan diri sendiri dan selanjutnya adalah melakukan yang terbaik agar kita tidak kecewa lagi terhadap diri kita sendiri. Kita harus percaya bahwa Tuhan Yesus sudah menyediakan jalan yang terbaik. Jadi tidak ada gunanya kita marah-marah dan itu tidak menyelesaikan masalahnya. Yang kedua, kita marah terhadap keadaan. Ya, ini sama saja ketika keadaan tidak sama seperti yang diinginkan. Banyak orang marah terhadap keadaan. Sepedaku nih, sama nih kan banyak aku di video. Oke bro. Seharusnya kita harus belajar banyak bersyukur untuk apapun yang terjadi, karena banyak kejadian di luar kendali kita. Misalnya kejadian COVID-19, kecelakaan, dan lain-lainnya. Yang ketiga, kita marah terhadap orang lain. Marah terhadap orang lain biasanya terjadi karena orang tersebut kita anggap telah melewati batas toleransi kita. Ketika telah melewati garis batas itu, ada perasaan terancam, tersudut, tertuduh, dan sebagainya
yang menyebabkan reaksinya marah. Yang keempat, marah tanpa sebab yang jelas. Marah yang tanpa jelas adalah marah yang juga bisa dipicu oleh ketiga hal di atas tadi. Intinya, tiga hal di atas itu hanya pemicu, tetapi sesungguhnya kemarahan itu sudah ada di dalam. Misalnya, ada kejadian traumatis di masa lalu, dan ini lebih berhubungan dengan masalah di dalam dan bersifat kemental, kejiwaan, psikologis. Ada yang disebut PTSD, Post Traumatic Stress Disorder. Adalah masalah kesehatan mental serius yang dialami oleh beberapa orang akibat dari peristiwa mengejutkan, menakutkan, atau berbahaya yang menyebabkan trauma. Setelah mengalami trauma, sering terjadi perjuangan melawan rasa takut, kecemasan, dan kesedihan. Penderitanya akan merasakan sulit tidur dan selalu teringat kenangan buruk yang ada. Namun, seiring dengan berjalannya waktu, kenangan buruk dan rasa takut itu perlahan memudar pada kebanyakan orang. Tetapi, hal ini yang tidak pernah terjadi pada penderita penyakit PTSD. Mereka akan terus mengalami dalam jangka waktu yang lama dan kondisinya itu bertambah buruk. Penyakit mental ini jika merasa terancam merespon dengan sikap fight. His problem. He didn't do shit, dude. Oh, so running me off. Melawan dan menyerang dengan marah dan kadang disertai dengan kekerasan. Atau dia flight, lari menjauhkan diri. Ada juga kemarahan tanpa sebab itu. Sebabnya ada di dalam tubuh orang tersebut, yaitu secara biologis. Ada gangguan yang menyebabkan marah berkelebihan dan tanpa sebab tersebut. Dr. Helen Stokes Lampard dari Royal College of General Practitioners mengatakan ada sejumlah kondisi medis dan obat-obatan yang menjadi penyebab emosi. Yang pertama, hyperthyroid menyebabkan mudah marah dan emosi adalah hypothyroid yang terjadi karena kelenjar tiroid memproduksi hormon tiroid terlalu banyak. Kondisi ini biasanya banyak dialami para wanita. Menurut Dr. Neil Gito, seorang ahli endokrinologi di Universitas Hospital Birmingham dan BMI The Priority Hospital Birmingham, hormon tiroid mempengaruhi sistem metabolisme orang tersebut. Hal ini akan meningkatkan kegelisahan, gugup, serta sulit berkonsentrasi. Ketika tiroid terlalu aktif, ini dapat menjadi alasan mengapa orang tersebut gampang marah dan mudah berteriak kepada anak-anak, kepada suami, atau kepada orang lain. Yang kedua, obat kolesterol statin yang diresepkan sebagai obat kolesterol tinggi itu menimbulkan efek samping yang menjadi penyebab emosi pada seseorang hingga kehilangan kesabaran. Dalam sebuah studi yang dilakukan para peneliti dari Universitas California, statin akan membuat serotonin lebih rendah yang menyebabkan peningkatan depresi dan kematian. Yang ketiga, diabetes. Seorang penderita diabetes yang kekurangan gula darah juga menjadi salah satu penyebab emosi. Ketidakseimbangan kadar gula pada tubuh dapat menyebabkan ketidakseimbangan serotonin dalam otak. Akibatnya, seseorang menjadi lebih agresif, kebingungan, mudah emosi, marah berkelebihan, dan bahkan terjadi serangan panik. Yang keempat, depresi.
Depresi kemungkinan menjadi penyebab marah yang sering dialami seseorang. Menurut Paulus Blackburn, seorang psikiater di Bobham Park Hospital, New York, mengatakan, akibat depresi, seseorang dapat merasa sangat mudah marah, gelisah, serta menyebabkan perasaan tidak berharga, malu, atau merasa bersalah. Yang kelima, sindrom pramenstruasi. Sering kali kita menebak bila perempuan muda marah, tandanya dia sedang mengalami menstruasi. Ternyata menstruasi menjadi penyebab emosi pada wanita. Sindrom pramenstruasi atau PMS pada wanita terjadi karena tidak seimbangnya hormon seperti estrogen dan progesteron. Wanita menjadi lebih mudah marah tanpa alasan yang jelas. Yang keenam, gejala menopause. Menopause adalah titik di mana menstruasi berhenti. Ini terjadi ketika ovarium berhenti membuat hormon yang menjaga siklus. Berkurangnya siklus menstruasi dan fluktuasi suasana hati yang terkadang menjadi penyebab marah. Sekarang kita masuki Romawi yang kedua. Romawi yang kedua, manusia baru yang pemaaf. Efesus 4:26, apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa, janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Manusia baru adalah manusia yang pemaaf dan tidak atau bukan pendendam. Karena manusia baru tahu manfaat mengampuni. Apakah manfaat mengampuni itu? Satu, kita tidak diampuni kalau tidak mengampuni. Matius 6 ayat 14 sampai 15. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapakmu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapakmu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Renungkan dan tanyakan diri kita, apakah kita tidak pernah berbuat salah? Yang kedua, agar kita sehat, terhindar dari penyakit. Amsal 17 ayat 22. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Renungkan berapa banyak orang menjadi sakit karena tidak mau mengampuni. Yang ketiga, menghambat doa kita. Markus 11 ayat 25. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya Bapakmu yang di surga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Renungkan, ada berapa banyak doa-doa kita tidak terkabulkan, terhambat karena kita tidak mau mengampuni. Bereskan, jangan sampai kita kehilangan kendali atas marah kita dan akhirnya kita kehilangan kendali atas hidup kita. Lebih cepat, lebih baik sebelum matahari terbenam, bereskan. Sekarang kita masuk Romawi yang ketiga, manusia baru yang melawan iblis. Efesus 4 ayat 27. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Waspadalah dan berjaga-jagalah. Karena musuhmu si iblis berjalan mondar-mandir seperti singa yang mengaum mencari mangsa untuk ditelannya. 1 Petrus 5 ayat 8. Petrus menulis ini karena memiliki pengalaman khusus dan pribadi bersama Tuhan soal iblis dan marah. Markus 8:33. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya,
Ia memarahi Petrus, katanya, "Hanyalah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Saat Petrus kurang suka dengan apa yang dikatakan Tuhan Yesus, Tuhan Yesus langsung tahu kalau ada iblis di balik hati Petrus. Oleh karena itu di dalam marahnya, Yesus marah mengusir setan. Marah yang benar adalah mengusir setan, bukan menjadi alat di tangan setan. Jadi jangan kita marah dan memberi kesempatan kepada iblis. Jangan terus memberi kesempatan kepada iblis untuk menikmati kemarahan kita, atau dengan kata lain memakai kemarahan kita untuk berbuat dosa dengan melukai banyak orang. Kadang kita tidak sadar telah menjadi alat setan selama ini. Maka saatnya untuk kita stop dan tidak memberikan kesempatan kepada iblis. Karena iblis selalu mencari kesempatan sampai kita tidak bisa lagi menguasai marah kita. Nah, kapan kita tahu marah kita sudah berbahaya dan sudah harus meminta pertolongan? Meminta pertolongan kepada orang yang tepat dan ahlinya, artinya kita tidak memberi kesempatan kepada iblis. Karena kebiasaan mudah marah dan terus-menerus dibiarkan, bukan tidak mungkin suatu hari nanti akan tereskalasi hingga ke titik ekstrim dan sangat membahayakan. Perilaku yang paling umum terjadi adalah kekerasan. Contohnya, seseorang yang mudah marah hingga memukul orang lain meskipun tidak bermaksud melakukannya. Itulah mengapa marah yang sudah tidak kita bisa kuasai harus segera dikonsultasikan kepada profesional. Misalnya dokter atau konselor, termasuk kerohaniawan. Bisa jadi mudah marah yang dialami merupakan salah satu gejala terjadinya gangguan psikologis yang berhubungan dengan mental atau biologis, berhubungan dengan tubuh seseorang, atau juga masalah kerohanian. Seseorang perlu mendapatkan pertolongan profesional apabila sifat mudah marahnya sudah berujung destruktif, merusak. Mulai dari melakukan kekerasan dalam rumah tangga, menghancurkan barang-barang, hingga membahayakan diri sendiri. Misalnya, seperti menyetir kebut-kebutan saat sedang marah. Bukan tidak mungkin orang yang mudah marah akan melakukan kekerasan yang bisa melukai orang lain. Di tahap ini, kebiasaan mudah marah adalah situasi yang serius. Sebelum kita berdoa, kalau ada pertanyaan, tulis di kolom komen. Dan jangan lupa like, share, and subscribe. Mari kita tundukkan kepala dan berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih kami boleh belajar firman-Mu yang mengajarkan kami untuk jujur dengan situasi dan kondisi diri kami sendiri yang memiliki emosi marah, dan kami harus mengenali dengan baik. Terima kasih kami diajar untuk memaafkan, maka kami mau memaafkan orang-orang yang bersalah atau membuat kami marah, sehingga iblis tidak mengambil keuntungan. Kami juga mau meminta pertolongan kepada orang-orang sesuai dengan keahliannya, maka kami tidak malu untuk mencari pertolongan. Bahkan kami mau melawan iblis untuk tidak mengganggu dan tidak membiarkan iblis dalam kehidupan kami. Untuk itu kembali kami menyerahkan hidup kami ke
ke dalam tangan-Mu, Tuhan, yang baik dan selalu menolong. Berikan kami kekuatan, hikmat, dan jalan keluar. Kami panjatkan doa ini dalam nama di atas segala nama, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu di mimbar Gereja Oikos Online minggu depan.